Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hujan turun tanpa jeda malam itu. Langit seolah murka, mengguyur bumi dengan derasnya. Tiara memeluk tubuhnya sendiri, berdiri di halte kecil yang hampir rubuh, satu-satunya tempat berteduh di jalan sepi itu. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 0.43. Tak ada ojek, tak ada taksi. Jalanan kosong, hanya suara hujan yang menemani. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Tiara menoleh refleks. Seorang pria mendekat perlahan, basah kuyup, rambutnya menempel di dahinya, mengenakan jaket hitam yang meneteskan air. Tapi wajahnya begitu tenang, tampan, misterius, dan teduh di antara derasnya hujan. "Masih ada orang juga di sini," ucapnya pelan. Suaranya rendah, berat, namun menenangkan. Tiara hanya mengangguk. Ia agak ragu untuk membuka percakapan, tapi pria itu tak tampak mengancam. Sebaliknya, justru ada sesuatu yang membuatnya nyaman. Tatapannya dalam, seolah bisa membaca isi hati. "Namaku Arven," katanya, tanpa diminta. "Kau?" Petik 2 titik. Tiara. Arven tersenyum. Senyum kecil, tapi cukup untuk membuat dada Tiara terasa hangat di tengah dinginnya udara malam. Hujan masih belum reda. Mereka hanya berdiri di sana, diam-diam saling mencuri pandang, tanpa sadar malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa mereka tarik kembali. Sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak sepenuhnya manusiawi. Sejak malam itu, wajah Arven terus muncul di kepala Tiara. Bukan karena ketampanannya semata, tapi karena matanya, sepasang mata tajam dan tenang yang menyimpan sesuatu. Seperti danau yang terlihat tenang di permukaan, namun menyembunyikan arus deras di dasarnya. Pagi itu, Tiara mencoba mengabaikan pikirannya. Ia berjalan ke kampus seperti biasa, menyeduh kopi seperti biasa, dan duduk di bangku dekat jendela kafe favoritnya, seperti biasa. Namun hatinya tidak bisa tenang. Sampai tiba-tiba, tempat ini memang tenang, ya. Sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Tiara menoleh cepat. Arven. Ia berdiri di dekat meja, mengenakan sweater abu dan celana gelap, tanpa tetes hujan seperti malam itu. Pria itu tersenyum kecil, lalu duduk tanpa menunggu undangan. "Aku sering ke sini," katanya. Tiara terdiam. Ia yakin ia belum pernah melihat Arven di tempat itu sebelumnya. "Kamu sengaja datang ke sini?" "Aku hanya mengikuti rasa ingin tahu tentang kamu," matanya seolah berkata. Tiara menelan ludah. Ada magnet aneh dalam diri Arven. Tatapan matanya membuat waktu melambat. Seolah dunia mengecil, menyisakan hanya mereka berdua. Tapi tiap kali Arven menatap lama, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Tiara meremang. Seolah ada orang lain yang ikut menatap dari balik matanya. "Matamu," Tiara berkata tanpa sadar, "seperti bukan milikmu." Arven mengangkat alis, lalu tersenyum samar. "Mungkin karena aku terlalu banyak melihat hal yang seharusnya tidak dilihat." Dan saat itu, Tiara tahu pria ini bukan pria biasa. Sejak pertemuan di kafe itu, Arven makin sering muncul. Terkadang di depan gerbang kampus, terkadang di perpustakaan, bahkan sekali waktu ia sudah duduk di bangku taman saat Tiara lewat, seolah tahu kemana ia akan pergi. Dan Tiara tak keberatan. Entah kenapa, Arven membuatnya nyaman dan penasaran. Suatu sore, mereka duduk berdampingan di taman kampus. Angin berhembus lembut, dedaunan jatuh perlahan. Tiara memberanikan diri bertanya, pertanyaan yang sudah lama ia tahan. "Rumahmu di mana, Arven?" "Aku penasaran." Sejenak, hening. Wajah Arven yang tadi hangat berubah kaku. Senyumnya memudar, pandangannya kosong menatap ke depan. "Jauh," jawabnya singkat. "Jauh di mana?" "Tempat yang tidak ingin aku ingat." Suara Arven terdengar pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Tiara merasa bersalah.
Tapi rasa penasarannya terus mengusik. Maaf, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Arven menoleh. Tatapannya lembut, tapi mengandung peringatan. Tiara, kalau suatu hari kamu melihat rumah tua di ujung bukit itu, yang tampak seperti ditelan waktu, jangan pernah dekati. Tiara mengerutkan dahi. Ada apa dengan rumah itu? Arven berdiri, menyeka tangannya dari debu bangku. Itu bukan rumah. Itu luka. Dan sebelum Tiara sempat bertanya lebih lanjut, Arven sudah melangkah pergi, meninggalkannya dengan ribuan tanda tanya dan rasa dingin yang entah dari angin atau dari kata-katanya. Malam itu, Tiara tidur lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih memutar ulang kata-kata Arven tentang rumah, tentang luka, dan larangan untuk mendekatinya. Ia menghela napas dan memejamkan mata. Tepat pukul 2.17, ponselnya berdering. Tiara terbangun kaget. Siapa yang menelepon tengah malam begini? Di layar tertulis, nomor tak dikenal. Dengan jantung berdebar, ia mengangkat. Halo. Tak ada suara. Hanya desahan napas pelan, lalu tangisan. Tangisan perempuan. Pelan, lirih, seperti menahan sakit. Lalu, suara berbisik. Tolong dia. Sebelum dia berubah. Tiara terdiam. Halo, siapa ini? Suaranya gemetar, tapi telepon sudah terputus. Napasnya memburu. Ia menatap layar, tapi tak ada riwayat nomor. Kosong. Seolah panggilan itu tak pernah ada. Belum sempat ia menenangkan diri, notifikasi pesan masuk. Dari Arven. Maaf jika kamu terganggu malam ini. Aku harap kamu baik-baik saja. Tiara menatap pesan itu lama. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia belum cerita apapun ke Arven. Belum bahkan sempat membalas. Tapi bagaimana dia tahu? Dan kenapa kalimatnya terdengar seperti permintaan maaf yang terlalu terlambat? Sejak malam itu, Tiara mulai merasa ada yang berubah. Bukan hanya pada Arven, tapi pada sekelilingnya. Langkahnya terasa lebih berat saat berjalan sendirian. Angin malam terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Bahkan siang hari pun terasa lebih kelabu, seolah ada kabut tipis yang tak pernah benar-benar pergi. Hari itu, saat pulang dari perpustakaan, Tiara menyusuri lorong kampus yang mulai sepi. Suasana sunyi, hanya suara sepatunya yang bergema. Tapi telinganya menangkap sesuatu. Langkah kaki lain, pelan, tapi mengikuti ritmenya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah. Langkah di belakang ikut mempercepat. Tiara berhenti. Langkah itu juga berhenti. Tubuhnya membeku. Perlahan ia menoleh ke belakang lagi. Lorong kosong. Hanya bayangan lampu jalan yang menyapu tembok. Tiara menghela napas, berusaha menenangkan diri. Tiara. Suaranya dalam, muncul dari belakangnya secara tiba-tiba. Tiara hampir terjatuh saking kagetnya. Arven berdiri di sana, entah sejak kapan. Wajahnya datar, tak tersenyum seperti biasanya. Kau, mengikutiku. Aku tahu kau merasa tidak aman, jawabnya singkat. Kau tahu, tapi dari mana? Arven menatap matanya dalam-dalam. Kali ini matanya tidak menenangkan. Ada sorot asing, seperti sedang menahan sesuatu yang menggelegak di dalam. Ada yang mengawasimu, Tiara. Tapi bukan aku. Tiara menelan ludah. Siapa? Arven diam, lalu hanya berkata pelan, dia belum bisa pergi. Dan malam itu, saat Tiara sendirian di kamarnya, ia melihat sesuatu di pantulan cermin. Bayangan berdiri di belakangnya. Wanita berambut panjang, wajahnya kabur, dan mata yang menatap penuh dendam. Tiara tak bisa tidur malam itu. Bayangan di cermin terus membekas. Ia sudah berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi saat menutup mata, kegelapan tak memberinya ketenangan. Justru membawa mimpi yang tak pernah ia alami sebelumnya. Dalam mimpi, Tiara berdiri di depan sebuah rumah tua. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan dindingnya dipenuhi sulur tanaman kering.
Rumah itu berdiri sunyi di atas sebuah bukit, dikelilingi kabut kelabu. Entah bagaimana, dia tahu ini rumah yang Arven maksud. Tiara mendorong pintunya perlahan. Suara berderit nyaring menyambut. Di dalam, ruangan kosong dan remang-remang. Tapi di sudut ruangan, seseorang duduk membelakanginya. Seorang wanita. Rambutnya panjang dan kusut. Gaunnya putih, penuh noda merah seperti darah yang tak bisa hilang. Ia menangis pelan. Tiara ingin mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Kakinya seperti dipaku di lantai. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya rusak. Sebagian seperti meleleh. Sebagian lagi seolah terbakar. Namun matanya jelas dan mengenal. Dia bukan milikmu, dia milikku. Jeritannya menggema hingga telinga Tiara terasa berdengung. Tiara terbangun dengan napas memburu, tubuh basah oleh keringat. Tapi lebih dari itu, rasa dingin masih mengikutinya. Seolah mimpi itu belum benar-benar selesai. Dan ketika ia membuka ponselnya pagi itu, ada pesan dari Arven. Kau melihatnya, kan? Jangan biarkan dia masuk terlalu dalam. Tangannya gemetar. Bagaimana Arven tahu mimpinya? Dan siapa sebenarnya dia yang terus muncul? Pagi itu, Tiara duduk diam di bangku taman kampus, tempat biasa ia dan Arven bertemu. Tapi kali ini sendirian. Angin bertiup lembut, menggoyang ranting pohon. Tapi tak ada ketenangan dalam dirinya. Ia mencoba menceritakan semua kepada Gita, sahabatnya sejak awal kuliah. Tentang Arven, mimpi aneh, suara tangisan di telepon, dan bayangan wanita yang terus mengikutinya. Gita tak langsung menjawab, hanya diam, menatap Tiara dengan campuran bingung dan khawatir. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak, ucap Gita akhirnya. Tapi dari awal aku udah bilang, cowok itu aneh. Tiara menggigit bibir. Aku tahu, tapi dia juga baik, hangat, dan aku ngerasa ada sesuatu yang bikin dia kayak minta tolong. Gita mencondongkan tubuh. Coba pikir, dia selalu tahu di mana kamu berada. Dia tahu isi mimpimu. Dia muncul tanpa jejak. Kamu yakin dia manusia biasa? Tiara diam. Dan soal rumah di bukit itu, Gita melanjutkan, aku pernah dengar cerita. Dari penjaga kampus lama, katanya dulu ada keluarga kaya tinggal di sana. Anak laki-lakinya tampan, pendiam, tertutup. Pacarnya meninggal gantung diri di ruang tamu. Tapi mereka bilang, itu bukan bunuh diri. Tiara menegang. Nama anak laki-lakinya, Arven. Hening, hanya suara angin yang menyapu dedaunan. Aku nggak tahu apa itu kebetulan atau bukan, kata Gita pelan. Tapi kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, Tiara, jauhi dia. Tiara memejamkan mata. Ia ingin mengabaikan semua ketakutan itu. Tapi angin yang menyapu wajahnya seakan membisikkan hal yang sama. Jangan terlalu dekat. Sore itu, langit mendung pekat. Kabut tipis turun dari arah utara, menyelimuti perbukitan di luar kota. Tiara berdiri di tepi trotoar dekat gerbang kampus, menatap ke arah bukit yang samar-samar terlihat dari kejauhan. Ia tak pernah menyadari ada rumah di sana sebelumnya. Tapi kini, setelah mimpi dan cerita dari Gita, ia tak bisa mengabaikannya. Tak lama, Arven muncul. Seolah selalu tahu kapan dan di mana menemukannya. Ia berdiri di samping Tiara, diam-diam menatap ke arah yang sama. Kau mulai mendekat, ucap Arven pelan. Tiara menoleh. Itu rumahmu, ya. Arven tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, wajahnya gelap seperti awan di langit. Kau tidak boleh ke sana, Tiara. Bahkan memikirkannya saja, sudah cukup berbahaya. Kenapa? Aku mau tahu. Aku pantas tahu. Kalau kau menyembunyikan sesuatu, aku menyelamatkanmu, potong Arven cepat. Suaranya berbeda, dingin, tegas. Tiara terdiam. Arven melangkah mendekat, tatapannya tajam menusuk. Tapi ada ketakutan di dalamnya, bukan pada Tiara, tapi pada sesuatu yang jauh lebih besar. Di dalam rumah itu, ada yang terikat padaku. Sesuatu yang tidak akan pernah membiarkanku pergi. Dan jika kau ke sana,
dia akan melihatmu sebagai ancaman. Dia siapa? Tanya Tiara, nyaris berbisik. Arven menatap langsung ke matanya. Dia, yang dulu mencintaiku. Dan mati karenaku. Tiara merasa lututnya lemas. Jangan ke bukit itu, Tiara, ucap Arven lagi. Kalau kau masih ingin hidup. Tiara tak bisa tidur malam itu. Kata-kata Arven berputar terus di kepalanya. Dia, yang dulu mencintaiku. Dan mati karenaku. Siapa wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu? Dan, benarkah Arven bukan manusia seperti yang ia kira? Pagi harinya, Tiara memutuskan keluar. Bukan ke kampus, bukan ke bukit. Tapi ke tempat satu-satunya yang mungkin bisa memberinya petunjuk, warung kecil di depan halte tempat ia pertama kali bertemu Arven. Warung itu dijaga oleh seorang pria tua yang tampak renta namun masih awas. Ia sedang menyusun bungkus rokok saat Tiara datang. "Pak, saya mau tanya," ucap Tiara pelan. "Pernah lihat laki-laki ini?" Ia menunjukkan foto Arven yang diam-diam diambilnya. Pria tua itu menatap lama, lalu wajahnya berubah. Wajah yang seperti menyimpan kengerian lama yang terpendam. "Arven," gumamnya. "Kau kenal Arven?" Tiara mengangguk. Pria tua itu menarik napas panjang. "Nak, Arven sudah meninggal. Bertahun-tahun lalu, di rumah itu, rumah di bukit." Jantung Tiara berhenti sejenak. Orang tuanya kaya, tertutup, banyak cerita tentang mereka. Tapi yang paling tragis ya, Arven dan kekasihnya, katanya saling cinta. Tapi suatu malam, gadis itu ditemukan gantung diri. Keluarga mencoba menutupi. Tapi malam-malam setelahnya, warga sering dengar jeritan dari rumah itu. Sampai akhirnya keluarga itu menghilang. Rumahnya dibiarkan terbengkalai. Tiara gemetar. "Tapi saya bicara dengan dia. Dia nyata." Pria itu menatapnya serius. "Kau bukan orang pertama yang bilang begitu. Dulu juga ada gadis lain. Bilangnya jatuh cinta pada laki-laki di halte. Beberapa minggu kemudian, dia hilang. Terakhir terlihat menuju bukit." Suara di sekeliling Tiara tiba-tiba terasa hilang. Jika semua ini benar, maka Arven bukan hidup. Dan Tiara sekarang berada di jalur yang sama dengan gadis sebelumnya. Hari itu, hujan turun ringan. Langit kelabu membentang tanpa cahaya. Tiara duduk di kursi kayu taman kampus, menunggu. Sejak percakapan dengan pria tua di warung, pikirannya penuh pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Dan ketika Arven muncul dari balik pohon, langkahnya terasa lambat tapi pasti. "Tiara," ucapnya pelan. "Arven, kau." Tiara menahan ucapannya, menatap pria itu. Arven tampak seperti biasa, tenang, hangat. Tapi sekarang, aura itu menyakitkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tiara berdiri dan memeluknya. Dadanya menempel di dada Arven. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bukannya hangat, dadanya dingin. Dan lebih dari itu, tubuh Arven seperti tidak utuh. Tiara bisa merasakan lekukan di dada kiri kosong. Seperti tulang rusuk yang hilang. Ia mundur pelan, menatapnya. "Apa aku menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya?" bisiknya. Arven tidak menjawab, tatapannya kosong. Tapi perlahan ia membuka kancing bagian atas kemejanya. Tiara terkejut melihat bekas luka besar di dada kiri. Luka yang menghitam, seolah lama dan tak pernah sembuh. "Dia menusukku saat aku mencoba pergi," ucap Arven tanpa emosi. "Cinta kadang jadi kutukan, Tiara. Apalagi jika yang mencintai tidak ingin dilepaskan." Tiara menggeleng, suaranya serak, "Tapi kau masih di sini. Kau bicara denganku. Kau. Karena aku belum bisa pergi." Arven mendekat, menyentuh wajah Tiara lembut. Matanya kelam, namun penuh beban yang tak bisa dipikul oleh manusia biasa. "Aku butuh seseorang untuk membuatku utuh kembali. Tapi itu bukan dengan cinta, Tiara. Itu dengan pengganti." Tiara menelan ludah. "Pengganti?" Arven memejamkan mata. "Dia mulai melihatmu seperti dulu dia melihatku." Dan saat itu,
Tiara merasa hawa dingin membungkus tubuhnya. Di balik punggung Arven, sesosok bayangan perempuan berdiri. Rambut panjang menjuntai, mata merah menyala, dan wajah penuh kebencian. Tiara tidak kembali ke kampus. Tidak juga ke rumah. Langkahnya membawanya ke satu tempat yang selama ini hanya muncul dalam mimpi, kaki bukit tempat rumah tua itu berdiri. Kabut tipis menyelimuti area sekitar, angin berembus pelan tapi menusuk kulit. Pepohonan tua di sekitar bukit seolah berbisik, memperingatkan, menahan. Tapi Tiara terus berjalan. Ia berdiri di halaman rumah itu sekarang. Bangunan itu benar-benar seperti dalam mimpinya, lapuk, kusam, seolah menahan napas, menanti seseorang masuk. Tapi anehnya, yang membuatnya berhenti bukanlah pintu rumah itu, melainkan sesuatu di bawah pohon besar di dekat teras. Tanahnya tampak lebih gembur dibanding sekitarnya. Entah dorongan dari mana, Tiara mulai menggali. Dengan tangan, dengan kuku, hingga akhirnya jemarinya menyentuh sesuatu, kayu tua berukuran kecil. Sebuah buku harian. Buku itu lapuk, tapi masih bisa dibuka. Halaman pertama membuat Tiara membeku. Untuk Arven. Kalau aku tidak bisa bersamamu dalam hidup, maka aku akan bersamamu dalam kematian. Tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Semakin ke dalam, tulisan berubah kacau. Kata-katanya gelap, obsesi, cemburu, kemarahan. Lalu pada satu halaman terakhir, dengan tinta hampir kabur oleh air. Dia bilang ingin pergi. Aku tak akan biarkan. Jika dia mati, maka dia milikku selamanya. Tiara membuang napas berat. Buku itu bukan hanya catatan cinta. Itu pengakuan pembunuhan. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara pelan terdengar dari arah rumah. Tangisan. Lagi. Tangisan wanita, sama seperti dalam mimpi. Tiara menoleh, pintu rumah tua itu perlahan terbuka. Sendiri. Dan dari balik pintu gelap, dua mata merah menyala menatapnya. Pintu itu terbuka perlahan, dengan suara derit panjang yang seolah menggema hingga ke dasar jiwa. Tiara berdiri terpaku. Jantungnya berdetak begitu kencang, tapi kakinya tak mau bergerak, seolah ada sesuatu atau seseorang yang menariknya untuk masuk. Tangisan itu semakin jelas, mengalun lirih dari dalam rumah tua yang nyaris runtuh itu. Suaranya menyayat bukan hanya karena kesedihan, tapi karena putus asa yang dalam dan amarah yang terpendam. Tiara melangkah masuk. Lantai kayu berderak di setiap jejaknya. Udara di dalam terasa tebal, berdebu, dan dingin seperti menyentuh dunia yang lain. Foto-foto tua tergantung di dinding, semuanya buram dan kusam. Tapi di satu sisi ruangan, ia menemukan sebuah potret keluarga. Tiara menatap potret itu lama. Ada pasangan tua, seorang remaja laki-laki, dan di sampingnya, seorang gadis dengan gaun putih. Wajah laki-laki itu Arven. Tapi ada yang aneh, usia Arven di potret itu jauh lebih tua dari usianya sekarang. Tiara menoleh ke sekeliling, perasaannya makin tidak enak. Ia menyusuri lorong kecil yang menuju ke sebuah ruangan tertutup. Di balik pintu itu, ia bisa mendengar langkah-langkah dan suara lirih menyebut namanya. Tiara. Tangannya gemetar saat mendorong pintu. Ruangan itu kosong. Hanya ada kursi goyang di tengahnya dan cermin tinggi di dinding. Tapi saat Tiara melangkah mendekat, cermin itu mulai berembun dari dalam. Dan di sana, di pantulan cermin, bukan hanya dirinya yang terlihat. Ada sosok perempuan lain di belakangnya. Berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh penuh noda darah, matanya merah membara, dan senyum miringnya merentang jauh melebihi batas wajah manusia biasa. Dia milikku. Tiara terhuyung mundur, tubuhnya membentur kursi goyang. Suara tawa rendah dan tangisan mengisi ruangan, bergema tanpa henti. Dan dari balik bayangan, suara Arven terdengar. Aku sudah bilang, jangan ke bukit itu. Hujan turun tanpa suara malam itu. Hening, terlalu hening. Tiara terbangun dari tidurnya, napas terengah.
Ia mendengar suara, bukan dari luar, bukan dari atap, bukan dari jendela, tapi dari bawah lantai kamarnya sendiri. Tangisan lirih, seperti seseorang yang mencoba bicara, tetapi hanya mampu merintih. Tangannya gemetar saat menarik karpet tua. Di bawahnya, lantai kayu terlihat retak halus di salah satu bagian. Suaranya semakin jelas, dan seakan memanggil namanya. Tiara. Tak tahu keberanian itu datang dari mana, ia mengambil obeng kecil dari laci dan mulai mencungkil papan lantai satu persatu. Debu dan aroma tanah lembab segera menguar. Sebuah ruang kosong, seukuran peti mati, terlihat di bawah lantai. Di dalamnya, tergeletak sebuah tengkorak, masih mengenakan gaun robek penuh tanah. Tapi bukan itu yang membuat Tiara tak mampu berteriak, melainkan surat tua yang tergenggam erat di jari-jari kerangka itu, dengan nama Arven di bagian depan. Dengan tangan gemetar, Tiara membacanya pelan. "Maafkan aku, Arven. Aku tahu kau tak ingin membunuhku. Aku tahu itu bukan dirimu malam itu, tapi aku terlalu takut untuk bertahan hidup. Aku memaafkanmu, sebelum kau sempat memaafkan dirimu sendiri." Tiara membeku. Tangannya bergetar begitu hebat hingga surat itu hampir jatuh. Napasnya tercekat. Apakah ini korban Arven? Atau seseorang dari masa lalunya? Suara itu kembali terdengar, kini lebih jelas. "Jangan tinggalkan dia sendirian seperti aku dulu." Tiara menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa di kamarnya. Lalu, suara pintu depan berderit. Arven sudah kembali. Tiara membeku. Tubuhnya tak bisa bergerak, seperti dibekukan oleh tatapan Arven yang kini tak lagi manusiawi. Matanya merah menyala, bukan merah karena marah, tapi seperti bara api yang hidup, mengintip dari dasar jiwa yang hancur. "Arven," suara Tiara nyaris tak terdengar, "apa yang terjadi padamu?" Arven melangkah pelan. Setiap jejaknya di lantai tua itu menimbulkan bunyi mencicit seperti suara tangisan kayu yang menua. Bayangannya menyusup ke dinding, menari seperti asap hitam yang kelam. "Aku bukan siapa-siapa lagi," bisik Arven. "Bukan yang dulu kau kenal. Dulu aku mencintai seseorang, tapi dia mengkhianatiku, dan kutukan ini mengambil segalanya dariku. Sekarang, hanya ada satu hal yang bisa menenangkanku." Tiara mundur perlahan. Surat yang ia temukan masih tergenggam erat di tangannya, berlumur debu dan tanah. Kata-kata dalam surat itu terngiang, "Maafkan aku, Arven. Aku tahu kau tak ingin membunuhku." "Arven, siapa yang kau bunuh?" tanyanya, suara tercekat. Arven menunduk. Bahunya bergetar, entah karena emosi atau sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. "Aku tak sengaja. Aku hanya ingin dia tinggal. Mencintaiku sepenuhnya. Tapi dia ketakutan. Dia lari. Dan aku kehilangan kendali. Sejak saat itu, aku dikurung dalam bentuk ini, makhluk yang dibenci cahaya, dicintai oleh malam." Tiara menggeleng, air matanya jatuh. "Lalu kenapa aku? Kenapa kamu muncul dalam mimpiku?" Arven menatapnya. Mata merahnya bersinar lebih terang. "Karena kamu, seperti dia. Tapi kamu belum takut, belum lari. Dan aku ingin tahu, sampai kapan kau bertahan, sebelum akhirnya takut padaku juga." Di luar, angin menderu. Pohon-pohon di sekitar rumah seakan ikut menjerit. Suara jeritan, atau tangisan, kembali terdengar dari bawah lantai. "Karena jika kau takut, maka kisah ini akan berakhir sama." Tangan Arven terulur, hitam, penuh retakan seperti arang. Tiara hanya bisa menatap, antara ingin percaya, dan ingin lari. Tapi ia belum memilih. Belum. Tiara berdiri di tengah ruang gelap, menatap Arven yang kini tampak begitu rapuh. Mata merahnya bukan lagi mengintimidasi, melainkan memelas. Sosoknya berguncang, seakan menahan perpisahan yang tak diinginkan. "Aku tak bisa tinggal di dunia ini lebih lama," bisiknya, suaranya nyaris seperti desir angin. "Dendamku sudah berakhir, tapi itu membuat keberadaanku perlahan memudar." Tiara menahan napas. Air matanya menggantung di sudut mata,
tapi tak jatuh. Ia melangkah maju, memeluk Arven erat. Tubuhnya dingin, nyaris transparan. Tapi pelukan itu terasa hangat di dalam hati. Kalau aku pergi, bisik Arven sambil mencium kening Tiara dengan lembut, ingat aku, seperti saat pertama kita bertemu. Saat aku masih manusia, atau setidaknya mencoba menjadi satu di dekatmu. Tiara mengangguk, memejamkan mata. Tak ada kata, tak ada air mata, hanya hening yang abadi. Tubuh Arven mulai bersinar, lalu perlahan-lahan berubah menjadi partikel debu cahaya yang lembut. Satu persatu butirnya terangkat ke udara, menari pelan di sekitar Tiara, sebelum akhirnya lenyap bersama angin malam. Yang tersisa hanyalah kehangatan samar di dadanya, dan kenangan tentang cinta yang tak biasa. Tiara duduk di bangku halte yang sama, tempat segalanya dimulai. Sudah tak ada Arven di sampingnya, tak ada suara berat yang menggoda, tak ada tatapan tajam yang diam-diam membuatnya nyaman. Yang ada hanyalah angin, hujan samar, dan bayangan kenangan yang terus melekat. Langit sore mendung, seperti hatinya yang belum sepenuhnya bisa menerima kehilangan itu. Tapi ia tak menangis. Tidak hari ini. Ia hanya menatap jalanan, seolah berharap Arven akan kembali, membawa jas hujan biru tuanya, mengulurkan sepotong roti, lalu duduk di sebelahnya seperti dulu. Tapi yang datang hanya angin, dan aroma samar jas hujan basah yang entah dari mana. Tiara. Suaranya lirih, nyaris tertelan udara. Tiara menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kursi kosong, dan sehelai daun yang jatuh tepat di tempat Arven biasa duduk. Ia tersenyum kecil. Mungkin kamu benar-benar sudah pergi, tapi tidak sepenuhnya. Di dalam keheningan itu, Tiara merasa masih ada yang menjaganya. Mungkin hanya perasaannya sendiri. Tapi saat angin meniup rambutnya dengan lembut dan aroma itu kembali hadir, ia tahu satu hal. Cinta itu tidak selalu tinggal. Tapi ia juga tidak benar-benar pergi. Setiap minggu, Tiara menuliskan surat dengan tangan, tulisan yang selalu sedikit bergetar, tapi penuh cinta. Ia melipatnya rapi, memasukkannya ke dalam amplop polos, dan berjalan ke pohon besar di dekat rumah tua yang pernah jadi saksi bisu kebersamaannya dengan Arven. Ia menaruh surat itu di celah akar, seperti yang biasa Arven lakukan saat masih hidup, atau setelah kematiannya. Ia tak tahu apakah surat itu akan dibaca. Tapi ia tahu, hatinya tenang setelah menulis. Surat-surat itu tak pernah panjang, tapi selalu mengandung hal yang sama. Halo, Arven. Hari ini aku baik-baik saja. Meskipun kadang sepi menyiksa, aku tak takut lagi. Aku tahu kamu di sana, entah di mana, masih mendengar. Aku tetap mencintaimu, selalu. Beberapa kali, surat-surat itu hilang tertiup angin atau basah karena hujan. Tapi Tiara tak peduli. Baginya, yang penting adalah menulisnya. Mengirimkannya, entah kemana. Mungkin ke langit, mungkin ke hati Arven yang tak terlihat. Dan di suatu malam, ketika hujan turun pelan dan Tiara kembali ke pohon itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah surat balasan. Tulisannya bukan miliknya. Namun ia tahu, itu tulisan yang ia hafal dari sebuah kenangan lama. Aku pun tak pernah pergi. Terima kasih karena masih percaya padaku. Arven. Tiara tersenyum, air matanya jatuh perlahan. Ia memeluk surat itu ke dadanya. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Arven, hatinya terasa utuh. Malam itu sunyi. Lampu kamar Tiara temaram, hanya ditemani nyala lilin kecil di meja. Ia baru saja selesai menulis surat mingguan untuk Arven, surat ke-47 sejak kepergiannya. Sambil menguap pelan, Tiara berdiri di depan cermin untuk menyisir rambut. Matanya sembab, tapi ada damai di wajahnya. Ia tak menangis hari ini. Hanya rindu, yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Lalu ia berhenti. Tangannya diam. Matanya menatap cermin lekat-lekat. Di sana, di balik bayangan dirinya, ada sosok. Samar. Tidak menyeramkan. Justru hangat. Senyum itu.
Senyum yang dulu selalu menyambutnya di pagi hari. Senyum yang menggodanya saat mereka makan es krim. Senyum yang menguatkannya saat Arven pertama kali divonis sakit. Tiara menahan napas, tak berani bergerak. "Arven," bisiknya nyaris tak terdengar. Bayangan itu tidak berbicara, tapi senyum itu, senyum yang hanya Arven yang punya, tetap ada. Lalu perlahan, ia menghilang, seolah tak ingin membuat Tiara takut. Tapi sebelum lenyap, sehelai kertas kecil terjatuh dari cermin, melayang pelan ke lantai. Tiara memungutnya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, "Kamu sudah kuat sekarang, tapi aku tetap di sini, dalam rindu, dalam ingatan, dalam senyum kecilmu tiap pagi." Arven. Tiara memejamkan mata, menahan isak, bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang menyalakan hatinya kembali. Dan malam itu, ia tidur dengan senyum, karena tahu bahwa cinta sejati memang tidak selalu butuh tubuh untuk tinggal. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.